Sejak pertama kali muncul tahun 2004 di Jakarta, moda transportasi ini menjadi idola warga ibu kota. Pastinya bus Transjakarta, betul? Ya betul Ani. Tapi sayangnya ini masih banyak bus-bus ini yang kondisinya tidak baik alias rusak. Sementara kan menjadi andalan banyak orang. Benar, jadi andalan tapi kurang disayang, Tom. Ngomong-ngomong, kok kamu tahu sih? Iya dong tahu, bukan aku sih yang pernah ke bengkelnya. Jadi kalau misalnya bus Transjakarta itu ada bengkelnya, Tom. Iya. Tapi bukan aku, Yana yang pernah ke sana. Oh, Yana, oke. Kali ini Yana nggak cuma mau nanya, tapi juga belajar jadi montir bus Transjakarta. Belakangan ini nih Yana sering banget ngedengar masalah yang menghinggapi armada bus Transjakarta. Mulai dari bus yang karatan atau bus yang mogok tengah jalan sampai yang terbakar di tengah jalan. Kok bisa ya kayak begitu? Nah kali ini Yana mau ngebahas soal perawatan bus Transjakarta dan mau nanya-nanya tentunya ke orang-orang yang bersangkutan mengenai perawatan bus Transjakarta ini. Anak Jakarta nggak gaul kalau nggak tahu armada satu ini. Namanya aja Bus Transjakarta. Sejak beroperasi mulai Januari 2004, bus ini langsung populer. Tarifnya ramah di kantong. Dari jam 5 sampai jam 7 pagi, bayarnya Rp2.000. Di luar jam itu, Rp3.500 aja. Bahkan sejak 1 Juni, warga bisa keliling Jakarta 24 jam di 3 koridornya. Keren deh, ternyata Transjakarta adalah sistem transportasi bus rapid transit atau BRT pertama di Asia Tenggara dan Selatan loh. Disebut rapid alias cepat karena dia bisa bebas melenggang di jalurnya sendiri dan bikin sirik pengendara lain yang terjebak macet. Maksudnya biar mereka mau beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Terbukti calon penumpang selalu menyusoki 179 halte Transjakarta. Tapi sepertinya armada idola ini lelah. Soalnya banyak yang mengeluhkan fasilitasnya. Ini aku cukup suka naik bis Transjakarta, cuman ada beberapa yang emang armadanya udah mulai kurang memadai. Contohnya aja kayak yang kursinya reot, terus udah mulai berkarat. Sering mengecewakan ya, pertama dia ada atapnya yang bocor, terus AC-nya juga kadang bocor, rusak. Aku sih suka ya naik Transjakarta, cuman sekarang kok kayaknya pegangannya tuh ini ya agak karatan, terus rada rusak juga, terus apalagi antrinya itu loh yang suka padat banget, udah gitu juga nunggunya agak lama sih. Kenyamanan masih jadi PR besar buat Transjakarta. Beberapa masalah bahkan membuahkan ancaman keselamatan. Oktober 2013 lalu misalnya, sebuah bus Transjakarta terbakar di kawasan Pondok Gede, Jakarta Timur. Belum lagi armada bus yang berkali-kali mogok di tengah jalan. Duh, kalau gini terus bisa-bisa malah banyak nih yang takut naik bus Transjakarta. Terus siapa ya yang harus bertanggung jawab atas hal ini? Pemerintah? Jelas, karena infrastruktur dan pengendalian Transjakarta emang disediain sama pemerintah. Tapi kegiatan operasional dan perawatannya diserahkan pada pihak swasta atau operator bus Transjakarta. Ada 9 operator di balik layar operasional Transjakarta. Nah, operator-operator ini nih yang bertanggung jawab atas operasional bus sekaligus terjun langsung mengerjakan pemeliharaan dan perbaikan setiap armada. Salah satunya adalah PT Jakarta Transmetropolitan yang ada di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur. Di sini dibangun bengkel khusus untuk mengecek kondisi harian dan memperbaiki setiap armada yang rusak. Usut punya usut, setiap harinya ada aja bus yang bermasalah. Alhasil tak kurang dari 60 teknisi harus selalu siap sedia. Salah satunya adalah Pak Hardianto. Sudah lebih dari 7 tahun Pak Hardianto bergelut dengan bus dan segala masalahnya.
Nah, waktunya Yana mau nanya. Kalau ini Pak, ada yang salah juga di sini, lagi diperbaiki. Apa nih Pak? Ini contoh, ini kayak PR, ini termasuk kerjaan agak berat ya. Kalau memang kerjaan berat harus ditunda kerjaannya, paling nggak siang itu lebih kelihatan, jelas apa kerusakannya. Jadi PR ini juga akibatnya juga banyak juga. Ini PR ini kenapa nih Pak? Masalahnya apa gitu di PR ini? PR ini akibatnya dari overload ya. Overload ya? Itu terutama overload dan kondisi jalannya juga rusak. Itu pasti itu. Oke, kalau kesulitannya sendiri sama ini apa nih Pak untuk memperbaiki si bus Transjakarta gitu? Ya untuk himbauan dari operator sih ya, itu harus ditambah jumlah bisnya atau jalannya itu diperbaiki, yang berlubang-lubang itu bisa mengakibatkan ya seperti ini, jadinya kerja tuh nggak ada habisnya gitu. Tapi berpengaruh sama ini juga sih Pak, sama umurnya bus ini? Oh kalau untuk umur transportasi ini kan sebenarnya cuma bertahan, taruhlah yang bagus, yang ideal ya itu cuma 5 tahun. Lah ini udah menjelang 8 tahun belum ada permajaan lagi kan. Terus ya seperti ini jadi kasusnya gitu. Nah, di kasusnya nih biasanya kalau transportasi atau transportasi itu biasanya cuma cukup buat 5 tahun, tapi ya ini sampai 8 tahun. Iya, makanya 8 masalahnya tahun. itu sering muncul lagi apa ya? Sering muncul lagi. Saking banyaknya penumpang, bus jadi kelebihan beban. Akibatnya, kasus per patah jadi masalah yang terus-terusan datang. Pak, kalau ini terus spare-nya ini biasanya memperbaikinya kayak gimana Pak? Kalau mau perbaikin ya emang harus diganti, bukan nggak bisa diperbaikin. Kalau ganti ya ini loh contoh-contoh yang patah seperti ini. Oh jadi ini patah ya? Saking penuhnya penumpang jadi bikin patah? Saking penuhnya saking banyaknya penumpang overload dan jalannya itu nggak benar ya seperti ini. Banyak jalan lubang berlubang. Jadi ya jadi karatan seperti ini. Ini bengkok, kalau nggak bengkok ya patah itu aja itu. Kalau ini gimana ceritanya Pak bisa mesinnya diturunin kayak begini Pak? Ya mesin diturunkan kayak gini karena udah penghasil tenaganya udah nggak ada. Tenaga udah nggak ada, maka dilakukan overhaul. Overhaul? Iya, overhaul itu apa Pak? Overhaul itu jadi turun mesin, semua spare part yang di dalamnya barang yang itu harus diganti. Untuk mesinnya ya Pak? Untuk ya? mesinnya. Contoh-contoh kayak metalnya ini, nah metal ini harus diganti kalau mas setiap turun. Metalnya ini Pak terus diganti yang baru diganti semuanya? baru. Oke, apalagi nih Pak yang diganti Pak? Nanti contoh-contoh kayak piston yang kelihatan gede-gede ya, piston ini sebagai penghasil tenaga, emang kalau tenaganya udah ngempos terus dan boros oli, nah inilah piston ini jadi untuk dudukan ringnya ini sebagai penghasil tenaga. Kalau emang ringnya udah lemah ya itu emang harus diganti. Ini piston ya Pak ya, sebagai penghasil tenaga, boleh saya pegang Pak ya? Iya. Ini bakal diganti juga nantinya sama yang baru? Iya, baru. Oke, tapi sama ini Pak, kalau untuk onderdilnya sendiri itu ada kesulitan nggak sih Pak nyarinya? Kalau untuk kesulitan nggak ada sih ya. Karena spare part itu udah disimpan sama supplier, udah di stok sama supplier. Nah kita tinggal nanti ada permintaan, apa yang di order, nah dia langsung kirim. Tapi impor semuanya Pak ya? Impor, itu barang impor di Indonesia belum ada. Oke, tapi impor ini selalu menyediakan, jadi nggak ada kesulitan untuk perbaikan-perbaikan. Perbaikan. Masalah yang sering nempel pada armada bus Transjakarta ternyata nggak lepas dari umurnya yang emang udah tua. Sebagus apapun perawatannya, tetap aja nggak akan bisa sebagus barunya. Ujung-ujungnya, tambal sulam jadi pilihan. Nah, kalau emang pemerintah sayang sama warganya, sudah seharusnya perawatan dan permajaan dari bus Transjakarta ini jadi perhatian serius. Dan ditambah pengawasan terhadap operator-operator yang merawat dari bus-bus ini juga harus terus ditingkatkan supaya kita makin nyaman ketika menaiki bus ini. Kita juga bisa loh ikut berpartisipasi dengan cara kalau udah penuh, gak usah naik deh, gak usah maksain, kasihan kan busnya jadi kepenuhan. Kita mah juga jangan usul nih tangannya, colek sana, congkel sana, jadi bikin rusak bus Transjakarta. Jadi supaya si bus-bus ini tetap enak dan tetap bagus kayak begini. Sekarang masih ada yang mau nanya tapi nggak tahu gimana dan kemana nanyanya. Tenang aja, titipin aja ke Yana dengan cara mention ke sini. Nanti Yana tanyain karena Yana selalu mau nanya. Berat